Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Langsung aja perkenalkan, nama Ibu Siti Habibah, mengajar IPA di MTS Ar-Rahmaniyah, kelas untuk tingkat 8. Nah, hari ini kalian belajar menghafal IPA. Langsung aja ya. Untuk materi pertama di kelas 8 itu mengenai gerak pada makhluk hidup. Pertama, tumbuhan, gerak pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Pertama, itu gerak pada tumbuhan, itu gerak tumbuhan karena adanya resapan rangsangan stimulus baik berasal dari dalam maupun dari luar itu tumbuhan itu sendiri. Timbulnya gerak tumbuhan itu bukti adanya iritabilitas. Ya, contohnya gambar putri malu. Nah, disentuh oleh manusia dia akan bergerak. Kedua, itu gambar bunga matahari, dia mengikuti arah cahaya matahari. Ketiga, klorofil. Nah, ini pengaruh dari dalam pada tumbuhan itu sendiri, sel di dalam daun. Itu gerak klorofil pada daun. Yang kedua, gerak pada hewan, anak-anak. Nah, dikatakan makhluk hidup itu bergerak. Kirinya itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Rangka pada hewan itu sama manusia ya, bergerak karena berpindah tempat, jadi adanya rangka. Tapi pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu eksoskeleton yang pertama, yang kedua endoskeleton, yang ketiga eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton berarti rangka luar pada tubuh hewan dan tempat menempelnya otot pada. Ya, contohnya siput, kerang, kupu-kupu, dan cumi-cumi. Yang kedua, endoskeleton itu struktur keras atau tulang rawan di dalam yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contoh, kadal, buaya, kambing, kelelawar, ikan, katak, dan burung. Yang ketiga, eksoskeleton dan endoskeleton. Nah, ini pada hewan, kura-kura, dan penyu. Langsung aja nih anak-anak, lihat gambarnya. Vertebrata yang mempunyai tulang belakang, invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Langsung yang ketiga, sistem gerak manusia, itu terdiri ada tulang, otot, dan sendi. Yang pertama, tulang itu merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, berdasarkan tulang ada 2, ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, yang pertama tulang rawan itu adanya tahapan embrio manusia, itu berkembang dewasa menjadi tulang keras. Ada pada bagian telinga, hidung, dan cincin trakea. Yang kedua, tulang keras dibedakan menjadi beberapa bentuk. Itu ada yang tak berbentuk, ada yang berbentuk pipa, dan ada yang berbentuk pendek, dan ada yang berbentuk pipih. Lihat anak-anak dan contohnya. Pembentukan tulang prosesnya dimulai dengan terbentuknya tulang rawan. Tulang rawan adanya rongga diisi osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit dari arah dalam keluar. Osteosit mengsekresikan protein yang akan menjadi matris tulang keras. Kemudian matris tulang keras terisi kalsium dan fosfat sehingga matris tulang mengeras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Langsung yang kedua, anak-anak, susunan rangka manusia ada 3. Pertama, bagian kepala. Lihat bagian kepala, susunan rangkanya ya. Tulang ubun-ubun, pelipis, tengkorak, rahang bawah, rahang atas, tulang pipih, tulang hidung,
tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Nah, susunan yang kedua yaitu tulang bagian badan. Ada 3 anak-anak. Pertama, tulang belakang. Itu ada tulang leher, tulang punggung, kemudian tulang pinggang, tulang kelangkang, dan paling bawah namanya tulang ekor. Tulang bagian badan yang kedua yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada bagian atas, yang tulang rusuk bagian bawah tulang dada tersebut. Diperhatikan gambarnya ya. Ya. Langsung yang ketiga tulang panggul. Ini rangka bagian badan, ada yang tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, ketiga rangka anggota gerak. Nih rangka yang ketiga. Ada bagian atas tangan dan bagian bawah itu pada kaki. Tangan ada lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, dan tulang jari. Pada kaki ada tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, tulang betis, tulang jari, tulang telapak kaki. Selanjutnya fungsi rangka memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua melindungi organ tubuh lunak. Yang ketiga sebagai alat gerak pasif dan sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Hubungan antar tulang yang keempat bagian tubuh itu sendi namanya. Ada 3, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati itu pada kepala dan sendi kaki pada bagian badan. Dan yang ketiga sendi gerak itu ada 4, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, biar lebih paham lihat gambarnya pada sendi gerak atau diartrosis. Sendi peluru, nah itu pada tulang panggul bergerak ke segala arah. Sendi geser, nah sendinya bergerak hanya bergeser, nah itu pada tulang pergelangan kaki. Sendi pelana bergerak hanya 2 arah, ke kanan dan kiri, nah itu contohnya pada jari jempol. Kemudian yang keempat sendi engsel, nah itu pada siku tangan, itu 1 arah ke depan atau ke belakang. Langsung yang kelima otot, alat gerak aktif. Nah itu pada otot lurik yang menggerakkan rangka yaitu otot lurik. Kalau tidak ada otot, rangka tidak dapat bergerak. Langsung perbedaan ototnya anak-anak lihat ya, perbedaannya bentuknya, jumlah kerja, dan geraknya antara otot lurik, polos, dan jantung. Lurik panjang, polos gelondong, jantung panjang silinder bercabang. Otot lurik banyak, otot polos 1, otot jantung banyak. Otot lurik sadar, otot polos tidak sadar, otot jantung tidak sadar. Otot lurik cepat tidak teratur, otot polos lambat, otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Nah ini gangguannya anak-anak pada tulang belakang, ada skoliosis, lordosis, kifosis. Dan yang kedua kelainannya pada kaki, yaitu ada yang pertama berbentuk X berubah, yang kedua normal, yang ketiga itu kelainan tulang kaki berbentuk huruf O. Nah ini tugasnya anak-anak membuat portofolio berbagai penjelasan gangguan pada sistem gerak. Rangka 7 anak-anak, ada otot 7 ya, dengan upaya menjaga sistem gerak manusia di buku IPA. Kerjakan ya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.